Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum penyimpanan bahan hasil pertanian, pertemuan yang keempat mengenai penyimpanan ikan dan daging. Berikut ada pengertian dari ikan segar adalah ikan yang masih mempunyai sifat yang sama seperti ikan yang hidup, dengan ciri ikan yang baru ditangkap dan belum mengalami proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut. Ciri yang kedua yaitu ikan yang masih belum mengalami perubahan fisik maupun kimiawi atau yang masih mempunyai sifat yang sama seperti ketika ditangkap. Berikut adalah perbedaan dari ikan segar dan mulai membusuk. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ikan segar memiliki kulit yang terang dan jernih, sementara ikan yang busuk kulitnya berwarna suram, pucat, dan berlendir banyak. Dan sebagainya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, terdapat beberapa penyebab kerusakan ikan. Yang pertama adalah tingginya pH. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah kerusakan karena bakteri. Dan yang keempat adalah karena tidaknya higienis. Dan berikut adalah dalam tiga. Yang pertama ada biologis, ada faktor enzimatis, dan ada faktor fisik. Selanjutnya mengenai tahapan proses pembusukan ikan. Tahap pertama yaitu tahap hiperemia. Hiperemia itu adalah terlepasnya lendir dari kelenjar-kelenjar di dalam kulit, lalu membentuk lapisan bening yang tebal di sekeliling tubuh ikan. Tahap kedua adalah tahap rigor mortis, yaitu mengejangnya tubuh ikan setelah mati karena otot-otot yang berkontraksi akibat reaksi-reaksi kimia yang dipengaruhi oleh enzim. Yang ketiga ada tahap autolisis, di mana daging menjadi lembek karena kegiatan enzim yang meningkat. Bakteri sudah mulai merusak ikan dengan mengurangi protein daging. Yang keempat, tahap bacterial decomposition, yaitu bakteri telah terdapat dalam jumlah yang sangat banyak dan merusak ikan lebih parah dari kerusakan yang diakibatkan oleh enzim. Berikut adalah bakteri terbanyak yang hidup di dalam tubuh ikan. Yang pertama ada bakteri Thermopylae, yaitu bakteri yang dapat hidup pada suhu 55-80 derajat Celcius dan optimalnya pada suhu 60 derajat Celcius. Yang kedua ada bakteri Mesophyllae, yaitu bakteri yang hidup pada suhu 20-55 derajat Celcius dan optimal 37 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada bakteri Cryopyllae, yaitu bakteri yang hidup pada suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai cara pengawetan dan pengolahan pasca panen perikanan dilakukan berdasarkan 4 pertimbangan. Yang pertama, tubuh ikan mengandung protein dan air yang cukup tinggi sehingga ikan mudah membusuk. Yang kedua, daging ikan mempunyai sedikit tendon sehingga proses pembusukan pada daging ikan lebih cepat. Yang ketiga, produksi ikan bersifat musiman. Dan yang keempat, kebutuhan manusia akan ikan tidak pernah mengenal musim. Ikan dapat diawetkan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan suhu yang rendah, yang kedua dengan penggaraman, yang ketiga dengan pengasapan, lalu ada dengan fermentasi ikan, dan dengan pengolahan ikan. Pada umumnya, pendinginan itu merupakan perlakuan yang paling sering dilakukan dalam penanganan ikan. Dalam penanganan ikan segar, diupayakan menggunakan suhu yang rendah, yaitu mendekati 0 derajat Celcius, sedangkan pada pembekuan, suhu air dapat mencapai minus 42 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai penyimpanan daging, daging itu mengandung sekitar 75% air, 18% protein, 3% lemak, 1,5% senyawa nitrogen. Kondisi komponen gizi yang cukup lengkap dapat mengakibatkan daging mudah mengalami kerusakan, terutama kerja mikroorganisme. Pengolahan dan pengawetan daging dengan baik perlu memperhatikan yang pertama pengaruh metode pengolahan dan pengawetan terhadap mutu produk, yang kedua adanya bahaya keamanan pangan baik bagi pengolah maupun konsumen, yang ketiga kemungkinan salah penerapan metode pengolahan dan pengawetan, yang keempat masalah kemasan, transportasi, distribusi, dan pemasaran, yang kelima evaluasi teknis dan ekonomis metode pengolahan dan pengawetan yang digunakan. Berikut ada beberapa perlakuan untuk mengawetkan daging, ada pendinginan dan pembekuan, ada pengasinan, ada pemanasan,
pengeringan, pengasapan, pengalengan, radiasi, dan restrukturisasi daging. Dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendinginan daging. Yang pertama adalah program sanitasi dan higien, dan yang kedua ada pH daging sebaiknya di bawah 5,8. Yang ketiga ada suhu sekitar yaitu minus 1,5 derajat Celcius sampai kurang lebih dari 0,2 derajat Celcius. Yang keempat, kondisi penyimpanan daging setelah pendinginan harus di tempat yang memiliki kelembaban relatif 81-87%. Selanjutnya, penyimpanan pada daging juga terdapat dua cara. Yang pertama ada pendinginan dan pembekuan, di mana pendinginan atau chilling adalah penurunan suhu sampai mencapai 0 derajat Celcius. Pendinginan produk perikanan, baik segar maupun olahan, dimaksudkan untuk memperlambat proses kemunduran mutu selama distribusi, pemasaran, atau penyimpanan, sehingga produk tersebut masih cukup baik dan aman untuk dikonsumsi. Proses pendinginan dapat dilakukan melalui pengesan atau icing. Yang kedua dapat dengan cara pendinginan dalam udara dingin, lalu dapat dengan pendinginan dalam air. Lalu yang kedua ada pembekuan atau freezing, adalah penurunan suhu dari 0 derajat Celcius sampai di bawah 0 derajat Celcius. Suhu produk perikanan beku maksimum adalah minus 18 derajat Celcius. Sebaiknya minus 25 hingga minus 30 derajat Celcius atau lebih rendah. Berikut adalah beberapa metode pembekuan. Yang pertama ada sharp freezing, lalu air glaze freezing, lalu ada content-based freezing, ada immersion freezing, dan cryogenic freezing. Berikut ada fakta yang digunakan pada materi pertemuan 4. Baik, terima kasih. Sekian materi pertemuan 4. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa boleh langsung ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.